tadi. Sesudah ini mengamalkan apa yang perintah guru tadi, yaitu ilmu amal atau ilmu zahir tadi, dibalik ilmu batin tadi, pengerasaan tadi. Jadi kadang-kadang gurunya nang kawa memindah ilmu batin kepada murid itu kadang-kadang. Hanya guru itu memberikan jalannya aja. Na'am tazharu alaihim tajalliyatun wa haqa'iqu yushriqu nuruha ala hadirihim wa ya'nasu biha wa tatajalla biha sarairuhum wa illam yatakallamu biha. Akan tetapi bisa juga nampak di dalam diri mereka itu oleh kenyataan-kenyataan dari ilmu-ilmu batin mereka itu. Di mana nyatanya? Yaitu bersinar-sinar cahaya ilmu batin mereka di hati orang-orang yang hadir di majelis mereka. Dibuktikan orang yang hadir di majelis mereka itu tenang, merasa ketentraman di jiwa, merasa ketenangan di pikiran. Itu. Ini adalah berkat daripada ilmu batin yang ada di hati orang itu. Sehingga orang menang hadir di majelis mereka itu merasakan sinaran cahayanya itu tadi, yaitu ketenangan dan ketentraman. Walaupun mereka tidak mengatakan apa yang menyebabkan orang-orang lain itu tenang dan tentram. Sebagaimana dikatakan oleh mereka itu, wa nahnu sukutun wal hawa yatakallam. Lidah kami berdiam, tetapi hati kami seakan-akan berbicara. Jadi seakan-akan hati mereka itu memberikan kepuasan kepada orang-orang yang hadir di majelis mereka, walaupun tidak terlihat benda yang memuaskan itu. ولهذه الأوصاف العلية والعناصر الطيبة الأحمدية كان عمدتهم في علوم المعاملة كتب الإمام الغزالي رفع الله بهم. Dan bagi segala sifat-sifat mereka yang mulia tadi dan unsur-unsur mereka yang bagus yang terbit daripada Rasulullah SAW. Walaupun mereka ahlus sunnah itu mempunyai sifat-sifat terpuji, yaitu seperti merasa fana yang asli itu tadi, nang la maujuda illallah itu, dan ditambah lagi badan mereka itu adalah tetes dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yaitu orang-orang itu berpegang teguh di dalam ilmu-ilmu untuk beramal, yaitu semua kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Coba kita pandang, kita pikirkan. Padahal Imam Ghazali bukan Habib, tapi semua habaib turunan Rasulullah. Untuk beramal menghadap Allah, mencapai derajat ulama batin, ulama hakikat ini adalah berpegang kepada
karangan Imam Ghazali. Nah, kita sudah tahu. Jadi pentingkanlah karangan Imam Ghazali. Itu. Tentunya belajar dulu. Mulai Bidayatul Hidayah. Hanyar terus ke atasnya. La siyamal ihya, terpaling istimewa dari semua karangan Imam Ghazali yang diberikan nama Ihya Ulumuddin. Inilah umdah, artinya pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk beramal ibadah. Jadi mengambil yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu. Fakam balaghu fi tsana'i alaihi wa targhibi fihi likauni jami'i ma fihi la yashtamilu illa ala tahqiqil ubudiyah. Maka berapa banyak orang-orang ahlu sunnah wal jamaah bersungguh-sungguh memuji akan Ihya Ulumuddin dan menggemarkan hati kaum muslimin supaya semuanya belajar Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin itu tidak ada isinya hanya supaya kita membenarkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memimpin umat Islam supaya benar ubudiyah kepada Allah. Itulah kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini adalah syarah Quran dan hadis. Fadalla dzalika minhum ala annahum akhassu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka menunjukkanlah keadaan mereka itu cucu Rasulullah yang mengutamakan karangan Imam Ghazali, walaupun Imam Ghazali bukan keluarga Nabi. Ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi itu paling mengistimewakan daripada orang lain. Mengistimewakan orang lain, menghormat orang lain. Nah, oleh sebab itu mereka itu diberi Allah keistimewaan. Karena menghormat orang lain, Allah memberikan kepada mereka kehormatan. Jadi orang yang menghormat orang lain dibalas, dihormati juga oleh orang lain. Kalau kada menghormat orang lain, balasannya itu juga kada dihormat juga oleh orang lain. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyatakan bagaimana cara Rasulullah SAW. Lalu mereka itu mengikutinya. Nah, sesudah mereka itu mengikuti akan Rasulullah sebagaimana yang dicatatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka itu dijadikan ahli warisnya Rasulullah zahir dan batin. Zahirnya memang waris Nabi karena turunan Nabi, batinnya waris Nabi karena alim dan amil. Jadi namanya duriyat Nabi zahir dan batin. Kalau orang Jawa mengikut Nabi Muhammad, namanya itu waris zahirnya. Kalau Habib menuruti Nabi, ngarannya waris zahir dan batin sama sekali. Nah, ini